Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari kelas 03 SAKP 001 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang auditing untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Arisa Nurika. Sebelum ke materi pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Anggi Puspita Putri, dan rekan-rekan saya ada Nanda Fitria Ramadhani, ada Rianti Adinda Putri, dan ada Siti Alfiati Nazmi. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian auditing. Menurut Pernyataan Audit Keuangan (PSAK), audit merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan pada pernyataan atau pernyataan tentang berbagai tindakan ekonomi, peristiwa, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau pernyataan tentang kenyataan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Menurut Sukrisno Agus, auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak-pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Ahrens dan Loebeck, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan. Di masa proses audit dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan laporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Warren, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait atau pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan tersebut. Menurut Rudianto, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan keadaan suatu badan atau perusahaan tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nanda. Baik, terima kasih Anggi yang sudah mempresentasikan pengertian dari auditing dan akuntansi. Selanjutnya, saya Nanda Fitria Ramadhani akan mempresentasikan persamaan dan perbedaan antara auditing dan akuntansi serta tujuan dari auditing itu sendiri. Yang pertama, persamaan akuntansi dan audit, objeknya adalah laporan keuangan dan ditunjukkan kepada pimpinan. Namun, akuntansi dan auditing juga memiliki beberapa kemiripan. Kedua bidang ini membutuhkan pemahaman akuntansi yang mendalam. Yang pertama, untuk menjalankan tugasnya, seorang auditor harus mengerti proses pembuatan laporan keuangan dan proses pencatatan keuangan dalam perusahaan. Sedangkan seorang akuntan harus memahami standar dan prosedur pencatatan dan pelaporan sesuai agar dapat lolos auditnya. Umumnya, akuntansi dan auditor juga memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yaitu akuntansi. Yang kedua adalah perbedaan dari auditing dan akuntansi menurut Sukrisno Agus. Auditing bersifat analisis, sedangkan akuntansi bersifat konstruktif. Auditing dikatakan bersifat analisis karena akuntan publik memulai auditnya dari angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca-neraca, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub buku besar.
Sedangkan akuntansi yang bersifat konstruktif karena disusun melalui dari bukti-bukti transaksi, buku harian, buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh staf organisasi dengan pedoman standar akuntansi keuangan umum atau SAK etap SAK syariah. Sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik dengan berpedoman pada standar profesi akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Yang ketiga, tujuan audit. Yang pertama, memastikan kelengkapan. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua, memastikan ketepatan. Audit ini bertujuan memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, memastikan eksistensi. Tujuan audit adalah memastikan eksistensi atau keberadaan semua harta dan kewajiban yang dimiliki perusahaan sesuai tanggal tertentu. Yang keempat, membuat penilaian. Audit berguna untuk melaporkan bahwa semua aturan dan prinsip yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Yang kelima, membuat klasifikasi. Audit juga bertujuan memastikan kegiatan baik itu transaksi atau operasional diklasifikasikan sesuai aturan yang berlaku. Yang keenam, membuat cut-off. Tujuan audit yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rianti. Oke, terima kasih Nanda. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan audit. Nah, tahapan-tahapan audit itu ada 5. Yang pertama itu ada menghubungi calon pelanggan. Kantor KP atau kantor akuntan publik dihubungi oleh calon pelanggan atau calon klien atau yang biasa kita sebut auditi yang membutuhkan jasa audit. Dan selanjutnya membuat janji dengan calon pelanggan. KP membuat janji untuk bertemu dengan calon pelanggan atau calon klien. Nah, yang ketiga ada audit proposal atau surat penawaran, di mana audit proposal ini berisi jenis jasa, audit fee, kapan dimulai dan kapan diserahkan laporan audit tersebut dan lain-lain. Yang keempat itu ada audit file work. Nah, audit file work ini KP melakukan audit file work atau pemeriksaan lapangan di kantor klien atau kantor auditing. Nah, yang terakhir itu ada audit report. Nah, audit report ini KP menyerahkan draft audit report kepada auditi. Setelah disetujui, baru KP menyerahkan final audit dan manajemen letter. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini ada 3. Yang pertama ada audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Nah, ini memeriksa arsesi dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan pun itu adalah PABU. PABU itu prinsip akuntansi berterima umum. Laporan ini berisi pendapat auditor atas kesesuaian laporan keuangan dengan PABU. Yang selanjutnya ada audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini memeriksa tindakan seseorang atau tindakan suatu organisasi. Kriteria yang digunakan itu kebijakan, perundangan, dan peraturan. Laporan audit ini berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau seseorang atau organisasi terhadap kebajikan, perundangan, dan peraturan. Dan yang terakhir itu ada audit operasional, memeriksa aktivitas operasional. Kriteria yang digunakan pun adalah tujuan tertentu suatu organisasi. Nah, laporan audit ini berisi rekomendasi perbaikan aktivitas. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Nazmi. Terima kasih kepada Rianti telah mempresentasikan tahapan-tahapan audit dan ruang lingkup audit.
Selanjutnya, saya Siti Alfianti Nazmi akan mempresentasikan jenis-jenis auditor dan pembatasan masa pemberian jasa audit. Di sini terdapat jenis-jenis auditor yang dimana terbagi menjadi 5, yaitu akuntan publik terdaftar. Auditor ini bekerja secara eksternal guna memberi pelayanan terhadap masyarakat umum yang sedang memerlukan jasa audit. Yang kedua, ada internal auditor. Auditor ini menjalankan pekerjaan untuk suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan peninjauan dokumen keuangan internal perusahaan, namun dengan ruang lingkup terbatas dan juga bertanggung jawab meningkatkan validasi data keuangan. Yang ketiga, auditor pemerintah. Auditor ini dipekerjakan oleh perusahaan atau lembaga milik pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perputaran keuangan maupun praktik di instansi pemerintah. Yang keempat, auditor pajak. Auditor ini melayani Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugasnya untuk mengaudit sejumlah wajib pajak dan memastikan apakah sudah selesai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada auditor forensik. Seorang auditor spesialisasi di bidang kriminal keuangan. Tugas utamanya yaitu melakukan peninjauan terhadap seluruh dokumen terkait tindakan kriminal. Misalkan melacak asal sumber uang dan money laundry sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terdapat pembatasan masa pemberian jasa audit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik, Pasal 3 pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A dilakukan oleh KAP paling lama selama 6 tahun, buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut, dan harus 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien di antara 3 tahun tersebut, atau sering disebut 3+3. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.